Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Puji syukur pagi ini kita kembali bersama-sama bertemu di dalam ruang Zoom ini untuk mengadakan saat teduh bersama. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Bapa di dalam hidup kita, di mana kita bisa bangun pagi ini semua karena kemurahan-Nya di dalam hidup kita. Sahabat terkasih, mari kita buka saat teduh pagi ini dengan doa dan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Selamat pagi Bunda Maria yang terkasih, para malaikat kudus Allah. Terima kasih sepanjang malam tadi kami boleh beristirahat dengan baik. Engkau yang selalu menyertai istirahat kami dan membangunkan setiap kami dengan kasih-Mu yang lembut, sehingga kami boleh bersaat teduh bersama-Mu pagi hari ini. Bapa, kami sungguh bersyukur atas kekuatan baru di setiap kami. Kami mau sambut pagi ini dengan penuh syukur. Bapa, pimpin setiap kami yang hadir di saat teduh pagi ini. Kami mau arahkan hati dan pikiran kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta mau mendengarkan firman-Mu. Biar melalui setiap firman yang kami dengar, boleh kami bawa dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa, ini kami mau menyerahkan saat teduh ini ke dalam kuasa tangan. Kami siap Engkau pimpin. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Sahabat terkasih, kita sungguh bersyukur punya Bapa yang begitu baik, yang selalu mengasihi kita, yang selalu melimpahkan kasih-Nya di setiap kita. Mari pagi ini kita bawa hati kita ke hadapan-Nya dengan penuh syukur. Kita mau naikkan syukur kita bersama-sama melalui pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Benar Bapa, kami sungguh bersyukur punya Allah yang sangat baik, yang selalu mengerti keadaan kami. Engkau yang selalu menyediakan apa yang kami butuhkan. Kasih-Mu melimpah atas kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Besar kasih-Mu di sepanjang hidup kami. Mari sahabat terkasih, kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sepenuh hati. Kita rasakan kalau Bapa ada di hadapan kita.
Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan pujian kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami boleh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapa, saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau membuka hati kami. Kami mau menyerahkan sepenuh hidup kami di hadirat-Mu. Karena hanya berada di dalam hadirat-Mu, jiwa kami tenang ya Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Sekali lagi kita naikkan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari sahabat terkasih, kita bersama-sama naikkan pujian ini sekali lagi ke hadirat-Nya. Kita rasakan Roh Kudus mengalir di setiap hati kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu.
Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Allah yang hidup, kami tinggikan Engkau, kami puji Engkau, Allah kami yang ajaib, kami sembah, kami Allah yang Allah sembah kami, Narayana Hayania,
Mari kita hening di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami menerima urapan baru pagi ini. Kesegaran baru mengalir memenuhi setiap hati kami. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu, menikmati akan kasih-Mu. Bapa, urapi anak-Mu terkasih Cecilia untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Kami buka hati kami untuk menyambut firman yang akan Engkau tabur bagi setiap kami ya Bapa. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Pagi hari ini, renungan yang saya pilih, saya ambil dari 2 Timotius 2, ayat 8 sampai 15. Ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita sabar, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkan dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang secara tepat menjelaskan perkataan kebenaran itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saya merenungkan firman Tuhan hari ini sebagai refleksi untuk kita semua dalam pengenalan kita tentang Allah dan memahami tujuan kita dalam rencana Dia. Rencana Tuhan untuk kita adalah rencana keselamatan bagi seluruh anak-anak-Nya. Dan Tuhan telah memilih kita untuk berperan dalam rencana keselamatannya. Artinya, kita harus memiliki karakter baru, kita harus memiliki karakter Tuhan, baru kita bisa menjalankan peran itu. Pertama, kita harus mengenalnya terlebih dahulu. Kita harus memohon rahmat darinya. Kita harus selalu dekat kepada Dia, mengenal Dia, dan memiliki relasi bersama Dia. Kita juga harus mempelajari hukum dan ketetapan-ketetapannya, dan meminta kepada Tuhan supaya kita memiliki hati yang mau taat kepada seluruh perintah dan hukum-Nya. Ada tertulis dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka kalian akan menerima, carilah maka kalian akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan untukmu. Bapa tidak akan mengabaikan permohonan kita jika kita sungguh-sungguh
memiliki kerinduan hati untuk mengenal Dia lebih dalam dan mau taat kepadanya. Dalam Mazmur hari ini, Tuhan mengajarkan dan memperingatkan kita, orang seperti apa yang berkenan di hatinya. Kita bisa mengenal karakter Tuhan yang seharusnya kita pun memiliki, yaitu selalu menyatakan kebenaran dalam hidup, memberi petunjuk dan mengajar orang kepada kebenarannya, menjadi pelindung dan penyelamat, memberi harapan kepada orang di sekitar kita, menjadi orang yang baik dan adil, menjadi pembimbing, selalu rendah hati, penuh kasih dan selalu setia dengan janji-janji. Sahabat yang setia kepada mereka yang takwa. Inilah karakter Tuhan. Hanya dengan membaca surat cintanya, yaitu firman-Nya, kita baru bisa mengenalnya lebih intimate lagi. Dan seperti orang pacaran, dengan berjalannya waktu, kita akan jatuh cinta kepadanya dan memiliki relasi yang lebih dalam bersama Dia. Firman Allah membawa perubahan karakter karena kita sudah cinta kepadanya, karena kita mau menyenangkan hatinya. Dengan memiliki hati yang mencintai Yesus dan Bapa, barulah kita bisa taat kepada semua perintah-perintah. Kita di sini semua pasti mau menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi, maupun suami, orang tua, anak, teman, saudara, dan seterusnya. Tapi Rasul Paulus mengatakan, hanya dengan sabar menanggung semua penganiayaan, mereka baru bisa selamat. Ini dalam arti jika kita tidak memiliki karakter seperti Kristus, apakah segala sesuatu yang kita sampaikan akan dapat diterima oleh mereka? Jika kita masih mudah marah, tersinggung, masih hidup dalam egois, yang suka dugem, merokok, masih suka minum, maksudnya minum minuman keras, menghujat orang, memaki orang, menggibah, gosip, seterusnya, yang tidak seperti apa yang Yesus ajarkan. Apakah peran kita terhadap rencana keselamatan Allah terpenuhi? Apakah kita bisa menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi? Tingkah laku dan perkataan kita mencerminkan seberapa taatnya kita untuk bisa menanggalkan manusia lama kita untuk memiliki karakter Kristus. Menanggalkan manusia lama itu sebenarnya sama seperti kita menganiaya diri kita sendiri. Ini adalah pertempuran batin dengan diri kita sendiri. Dalam ayat 11-13, Rasul Paulus menegaskan, hanya dengan cara kita mati, barulah kita bisa hidup bersama Bapa. Hanya dengan kita bertekun, kita bisa mengalahkan kebiasaan buruk kita. Barulah kemenangan diberikan kepada kita. Rasul Paulus juga memperingatkan kita dalam konteks menyangkal, yaitu jika kita tidak taat dengan ajaran Bapa, pada akhirnya kita pun tidak bisa ada dalam kerajaan-Nya. Karena dengan tidak taat itu sama dengan artinya kita tidak percaya kepada Dia dan perintah-perintah-Nya, maka kita tidak melakukannya. Bapa kita adalah Bapa penuh kasih. Ia adalah kasih, dan hanya jika kita memiliki hati penuh kasih sepertinya, maka kita dapat merebut jiwa-jiwa orang kesayangan kita untuk bertobat. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita sama-sama merefleksikan diri dan memohon kepada Tuhan untuk mengungkapkan segala kekurangan dalam karakter kita, supaya kita dapat berubah lebih lagi untuk memiliki karakter seperti Yesus. Sering-sering kita baca dalam Korintus tentang apa kasih itu dan membangkitkan karakter kasih seperti yang Allah ajarkan kita dalam firman. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata di surga. Selamat pagi Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Puji syukur kami panjatkan kepadamu pagi ini.
Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang selalu mendidik kami, mengingatkan kami, dan membimbing kami. Berikanlah kami Bapa hati dan karakter seperti Engkau, sehingga dalam perbuatan dan perkataan kami tidak bercela. Berkatilah kami dengan rahmat ketaatan dan kekuatan untuk meninggalkan semua kebiasaan buruk kami yang selalu melukai hati-Mu. Berikanlah kami rahmat untuk discernment Bapa, supaya kami dapat memilih apa kehendak-Mu dalam hidup kami masing-masing. Semoga dengan perjalanan hidup ini, kami dapat melaksanakan seluruh rencana-Mu dalam keselamatan anak-anak-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus, Bu Villa, dan keluarga mereka, serta seluruh pelayan dalam KPH ini. Kiranya Engkau selalu berkenan untuk membimbing kami, supaya kami dapat merebut jiwa-jiwa bagimu. Dan lindungilah kami semua dari segala kuasa kejahatan. Marilah kita berdoa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Bapak Ibu, marilah kita selalu ingat, menangkalkan diri kita sendiri masing-masing itu emang sulit. Tapi dengan memohon rahmat kekuatan dari Allah, tidak ada yang gak mungkin. Segala kekurangan yang kita masih suka membentak anak-anak, berbicara dengan tidak sopan terhadap suami. Jika kita sungguh-sungguh mau mengubah hati kita, Allah akan selalu memberikan kita kekuatan itu. Semoga hari ini kita semua dapat merefleksikan apa kekurangan kita dan mengubah hati kita sungguh-sungguh lagi, supaya kita lebih memiliki karakter seperti Yesus. Karena peran kita sangat penting. Perjuangan kita untuk mengubah diri kita pun sangat penting demi keselamatan orang-orang yang kita kasihi. Terima kasih. Mari kita foto. Mari kita foto. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang bertugas. Terima kasih Cendirna, Sisil, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Bu Sesi. Pagi Bunda, pagi Ayah. Selamat pagi, Cici. Pagi anakku.